Nama saya Alifia Desindra ini, saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Di sini saya ada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, di sini ada tugas yang kami disuruh menanyakan perihal permasalahan yang kira-kira ada di dalam kelas ketika ibu mengajar. Baik. Ya, saya mulai ya. Kalau di sekolah itu banyak sih, ada beberapa yang jelas para siswa itu sebenarnya bukan tidak mampu, karena mereka malas saja. Mereka itu bisa sebetulnya, cuman karena belum mencoba mereka sudah kayak nggak bisa bu gitu duluan. Contoh nih, di bahasa Indonesia kan ada kita mengenal kebahasaan dan kesusastraan gitu ya. Kemudian kalau kebahasaan mereka masih agak suka, karena kan kurikulum Merdeka ini kan berpacu pada teks-teks dari mulai K13, kemudian kurikulum Merdeka ini pacuannya ke teks, rata-rata ke teks. Nah, teks juga sama juga, ada yang kebahasaan dan ada yang kesusastraan. Nah, kalau yang kebahasaan mereka masih suka lah, karena kan rata-rata disediakan teksnya, kemudian bahasanya juga kan mudah dipahami, bahasa mereka sendiri juga langsung diartikan juga sudah tahu gitu apa isinya, kemudian mencari di dalam situ juga sudah ada. Sedangkan yang kesusastraan kan agak sulitnya begini, karena kan yang jelas mereka kan kadang-kadang di dalamnya di teksnya itu ada bahasa yang sulit dipahami, terus bahasanya juga bukan bahasa sehari-hari gitu kan, harus mencari artinya dulu baru mereka tahu apa sih ininya, maknanya gitu. Contoh aja puisi gitu ya, puisi itu mereka ada sekian banyak itu dari saya yang mengajar gitu ya, pengalaman ketika saya bilang, oke nak hari ini kita membuat puisi ya begitu, mereka langsung teriak, ah bu nggak bisa gitu, langsung mereka teriak begitu, nggak bisa bu, gimana caranya. Nah dari sini mereka sebenarnya bukan tidak bisa, sekali lagi bukan tidak bisa, hanya malas. Oke, saya bilang ketika mereka bilang begitu, nggak ada di kamus Budiana itu kata tidak bisa, kalian belum mencoba, saya bilang begitu. Coba dulu pernah di SD, dulu mereka memang pernah di SD ada materinya tentang puisi juga gitu ya, tapi mereka itu begini, misal namanya di SD ya, bukan saya menjelaskan, tidak, mereka hebat guru-guru SD itu, tapi kan tidak sub ke subnya gitu, maksudnya khusus bahasa Indonesia. Kalau guru SD kan semua mapel, maksudnya semua mapel mereka harus bisa matematika, kalau guru kelas kan begitu. Nah sedangkan di SMP kan kita sudah menjurus nih, bahasa Indonesia gurunya sendiri, IPS sendiri gitu, jadi kita punya ibaratnya kita fokus ke bahasa Indonesia gitu kan. Jadi mereka bilang begini, loh dulu kan sudah pernah, saya bilang gitu, ada kan materinya di SD. Iya bu, lalu bagaimana ketika kalian membuat puisi? Ya mereka rata-rata itu www.google.com atau buka buku gitu ya. Nah di sini saya kayak gimana ya, terketuk lah, bukan terketuk, saya tuh dari dulu mengajar gitu ya, bagaimana cara anak itu tuh bisa, bukan lihat dari Google, benar-benar saya mau lihat karya mereka gitu. Ada waktu itu saya nggak semua kelas saya mengajar, hanya 4 kelas, karena kan bahasa Indonesia di SMP itu hanya 6 jam dalam seminggu ya mbak. Jadi nggak semua kelas, saya hanya mengampu 4 kelas, itu pun kelas 8, kebetulan ada materi puisi juga di semester ini. Nah mereka itu selalu bilang, bu itu kami tuh langsung lihat Google kalau di SD gitu. Nah saya nggak mau seperti itu, seberapapun besar maksudnya pemahaman mereka tentang puisi, saya tuh berusaha buat dia tuh buat karya sendiri gitu loh, bukan karya orang lain. Makanya saya bilang kerjakan di tempat, tidak maksudnya tidak dibuat PR, karena kalau dibuat PR itu ketahui, maksudnya mereka bisa saja cari di Google atau dicari di buku gitu, terus disalin di tempat mereka. Saya benar-benar nggak mau seperti itu, benar-benar mereka ya harus di tempat saat itu juga. Makanya kita ajarkan dulu seperti apa konsepnya, seperti apa pengertiannya, mulai dari pengertian puisi itu apa gitu ya. Kemudian kita kasih tahu cara termudahnya lah, misalnya saya kasih cara termudah ini, saya bilang harusnya di SD sudah ada gitu, sudah diajarkan. Jadi saya buat konsep, misal kita mau buat contoh puisi lah, bunga mawar gitu ya, saya tuliskan di situ bunga mawar di papan tulis, kemudian kita rinci dulu apa sih yang identik dengan bunga mawar, saya bilang begitu. Mungkin warna gitu kan, warna merah, terus indah segala macam, sampai kita kasih nomor itu sampai 8. Oke, setelah itu baru kita buat gitu, buat kata-katanya, baru kita buat kata-katanya. Nah itu pun belum disusun mbak, masih dalam bentuk acak-acakan lah. Nah kita buat juga dari 8 itu, kita buat juga maksudnya kalimat-kalimatnya per bait, per barisnya itu. Nah setelah itu baru kita susun mana urutannya, yang duluan yang mana gitu. Peta konsep dulu mereka. Nah dari situ mulai tertarik. Nah mereka, oh gitu ya bu, iya. Saya nggak kasih tema dulu, nanti dulu temanya. Misalnya kita suruh buat bikin puisi, oke baik, sekarang kalian buat puisi bebas dulu ya. Budiana nggak kasih tema, terserah kalian mau buat apa. Karena kalau misalnya kita kasih tema, dia terpaku sama tema, bingung lagi gitu kan. Jadi awal mula ya kayak pretest lah. Awalnya pretest dulu sih sebenarnya, mau lihat kemampuan mereka itu seberapa gitu kan. Nah baru kita ajarkan yang tadi. Setelah itu mana yang lebih mudah gitu bagi mereka, apakah yang pretest sebelum mereka tahu, setelah mereka tahu baru nanti kalau sudah sering, ibaratnya sering menulis, membuat puisi, akhirnya kan mereka terbiasa, baru kita masukkan tema gitu caranya. Nah di situ mereka
benar-benar kadang-kadang ada yang bilang gini, coba Bu Dina tanya ini karya kalian keberapa, saya bilang gitu. Mereka bilang ini karya kami pertama Bu. Mereka di situ ada rasa suka, bangga gitu ya, karya pertama. Jadi disitulah saya bilang, ternyata kalian bukan nggak bisa kan, saya bilang, karena kalian belum mencoba, saya bilang begitu. Iya Bu, ada Mbak pengalaman, saya tuh kan nggak ngajar semua. Kebetulan saya tuh penguji ujian praktik ceritanya. Nah kebetulan saya sastra, kemudian saya berdua dengan Pak Suyatino waktu itu. Pak Suyatino yang kebahasaan, saya kesusastraan, saya bagian puisi, cipta puisi. Nah ketika saya uji, oke baik, kan itu kan pakai kocokan, saya pikir ya sudah terbiasa lah, karena kan di materi di kelas 7-8 itu sudah ada materi puisi. Cuman kan beda-beda, kalau yang ke kelas 7 itu dia sastra lama, kayak pantun, gurindam, syair. Kalau yang ini kan puisi modern gitu ya. Jadi ketika saya suruh, kan ngambil kocokan tuh Mbak, biar kita nggak semua monoton semua satu tema. Kalau satu tema kan bisa saja punya temannya terus dicontek gitu kan ada. Nah mereka ngambil nih undian gitu ya, kayak undian gitu, di dalamnya ada temanya gitu kan, misalnya temanya nggak usah susah-susah, yang pendidikan gitu, sosial, budayaan gitu. Nah ngambillah tema sudah, kemudian saya lihat hasilnya. Mereka belum tahu ternyata mana itu puisi. Ada beberapa anak laki-laki, kecuali anak laki, terutama anak laki-laki ya Mbak ya, itu banyak yang buat seperti karangan. Jadi saya kaget juga loh, ini akhirnya kan saya tanya solusinya gimana Pak Suyatino. Gini aja Mbak, kita adakan remedi, tapi remedinya itu karena ujian kan, remedinya itu sambil kita kasih materi gitu, biar mereka buat bekal nanti di SMA, karena namanya sastra itu nggak lepas dari cerpen, cerita gitu ya, cerpen atau novel, kemudian puisi gitu. Puisi pun ada modern, ada yang lama gitu kan. Jadi itu nanti bekal sampai kapan pun nanti dipakai gitu. Kalau kebahasaan gitu ada yang dipakai, ada yang enggak gitu kan ya Mbak ya. Nah kalau kesusastraan ini selalu nggak lepas dari itu semua paling ya. Kalau nggak buat terus menganalisis gitu ya, selalu seperti itu. Makanya saya bilang jangan sampai anaknya, maksudnya saya yang ngajar, mereka nggak bisa buat tentang puisi itu, karena itu bekal untuk selamanya gitu saya bilang. Makanya mereka bilang, oh ternyata begini. Nah dari situ mereka akhirnya suka dengan puisi itu. Tadinya ketika suruh baca, suruh membuat gitu, menciptakan puisi, mereka itu kayak ketakutan lah, kayak nggak bisa loh Bu. Itu baik anak pintar maupun maafnya ngomong nggak bisa, anak yang nggak bisa itu selalu gitu, selalu bilang seperti itu. Akhirnya saya bilang, ini kan jangan bilang nggak bisa dulu. Nah dari saya pengalaman ngajar ya Mbak ya, itu anak pintar maupun anak tidak pintar, maksudnya anak yang di bawah gitu ya, itu kalau menciptakan puisi bukan berarti anak yang pintar itu lebih bagus loh. Justru mereka yang kayak laki-laki kan identik sama, maafnya ngomong ya, anak laki-laki itu identik malas segala macam dan nakal dan sebagainya. Justru mereka inspirasinya nggak diduga-duga bahasanya gitu ya. Saya waktu kemarin saja kan pengalaman ini masih tentang puisi juga. Kebetulan materi tentang puisi ini ada menikmati senjaku gitu ya, dengan menyeruput secangkir kopi. Dari situ saya langsung bilang, oh ternyata anak yang nakal gitu ya, anak yang nggak di sekolahan rankingnya terbawah gitu, maksudnya itu nggak selamanya kalau sastra itu nggak bagus gitu. Justru mereka, oh yang selama ini, kalau maksud saya kalau yang pintar itu kadang-kadang kan bahasanya ya itu artinya ya itu, bukan dia nggak kepikiran mau diksinya seperti apa gitu, yang penting bahasanya ya udah kayak gitu, jadi satu udah gitu. Kalau yang nggak pintar, oh ternyata ada kelebihan. Nah dari situ kita tahu nggak selamanya anak nakal, anak nggak ranking di bawah itu enggak pintar gitu. Dari ya itu pengalaman sih, mereka tuh rata-rata bukan karena tidak bisa Mbak, karena tidak mencoba. Kemudian di SD juga ya, kita nggak bisa dipungkiri sih, SD itu kan ya satu mungkin bukan jurusannya, mereka harus gurunya tuh bukan jurusan di menjurus misalnya bahasa Indonesia gitu. Kalau kita kan fokus ke bahasa Indonesia gitu ya, kalau mereka kan enggak, harus IPS, harus IPA gitu kan, semua dipelajari. Nah, hasil saya sering tanya, terus bagaimana kalau di sekolah, maksudnya di SD dulu gimana? Mereka tuh kadang-kadang gini Mbak, gurunya ngasih tugas, ya udah nggak dijelasin gitu. Terus kita itu juga sebagai guru nggak bisa dipungkiri sih Mbak, harus friendly sama, maksudnya harus berteman dengan anak-anak, enjoy, mereka merasa senang di kelas. Saya tuh boleh tanya lah yang adik Mbak misalnya sekolah di sini, saya itu guru galak tuh mereka bilang. Tapi itu acting di luar, maksud saya gini, saya bilang sama mereka ketika mereka di dalam kelas, saya bilang gini, kita teman tapi sopan, saya bilang gitu. Jadi mereka masih ada lah hormatnya sama saya sebagai guru, tapi ketika di kelas kita teman gitu, temannya masih dalam batas sopan gitu. Jadi mereka enak ketika mau tanya, jadi bukan yang monoton ya, duduk diam terus. Nah sebagai guru juga, kalau kita ada salah, itu bukan menyalahkan, kita tetap mengakui kalau itu salah. Kita juga bilang sama mereka bahwa kita juga belajar gitu, karena kemajuan zaman nggak bisa dipungkiri ya kayak anak-anak itu lebih canggih. Jadi kita kan kadang-kadang ketinggalan zaman gitu ya, maksudnya mereka lebih pintar juga. Nah ada beberapa yang memang anak pintar juga mengetes kemampuan kita, ada yang seperti itu. Jadi bilang ya kita sama-sama belajar, bukan berarti kita kadang-kadang kan saya bilang apa yang nggak enak gitu, saya mengajar hari ini, saya bilang kayak gitu. Nanti kalau misalnya, karena sistem mereka itu Mbak, kalau di kelas misal guru ambil
nggak enak mengajarnya, sudah tidak nyambung gitu ya, mereka ketika dijelaskan mereka sulit menerima. Itu mereka tuh kalau anak laki mbak kabur, nggak masuk kelas. Misalnya hari jam pertama mereka masuk kelas, nanti jam kedua siapa gitu. Ada beberapa guru gitu ya, mereka nggak suka dengan guru itu karena cara mengajarnya, menonton mungkin seperti itu. Nah ketika menerima kritikan dari mereka, Pak misalnya, Pak Bu ini gimana, ya coba cari sendiri lah, kan ini kan kurikulum merdeka, harusnya karena anak zaman sekarang nggak bisa mbak kita lepaskan. Mereka yang ada misalnya memang K13 kemudian kurikulum merdeka itu wajib kita tuh mereka cari tahu sendiri. Tapi saya tidak bisa seperti itu melepaskan mereka, karena kalau kita lepaskan mereka nggak bisa mbak. Kalau nggak kita tuntun, makanya harus sabar juga ngadepin anak-anak yang nggak bisa. Misalnya nggak semua dalam satu kelas itu kan bisa semua, jadi kita tuntun. Mana yang nggak bisa kita deketin, ini Bu ini itu caranya mbak. Makanya kalau ketika saya mengadakan tes itu ada dua mbak, tes mereka tes lisan dan tes tertulis. Kalau tes tertulis itu untuk yang prakteknya, praktek mereka ya kayak misalnya buat puisi kan itu harus praktek, terus menganalisis puisi dari segi diksi, kemudian arti, rima segala macam itu kita tes tertulis. Tapi kalau untuk materi kayak pengertian puisi segala macam itu kan perlu juga buat mereka, itu saya adakan tes lisan gitu. Karena mengapa saya bilang tes lisan, supaya mereka hafal gitu kan, hafal dengan materi yang diberikan. Kalau kita kasih mereka tes tertulis satu mereka itu gitu. Nah alhasil kan nggak belajar. Kalau tes lisan mau nggak mau mereka gitu. Jadi tes nggak apa-apa dalam seminggu misalnya. Oke, saya hari ini misalnya besok tes lisan, misalnya saya bilang gitu ya. Saya kasih kesempatan dalam seminggu kalian sudah beres. Nah buat 10 soal tentang misalnya 10 soal esai tentang teks puisi misalnya. Mereka buat 10. Baik, nanti pertemuan berikutnya kalian sudah bisa maju gitu. Nah, kita juga nggak bisa langsung, karena kemampuan anak berbeda-beda. Ada kalau anak infant ngapalnya cepet mbak, dari 1 sampai 10 langsung mereka, duluan gitu ya. Kalau anak laki-laki nggak bisa mbak, kayak gitu. Bukan hanya anak laki-laki sekarang, anak perempuan juga. Itu kita sistem cicil. Misal 10 nih, ya pokoknya Bu Diana tunggu sampai hari, misalnya hari Sabtu itu sudah beres. Saya bilang hari Sabtu sudah beres 10, saya bilang kayak gitu. Masalah kalian mau nyicil 2, apa? Yang penting ada di pikiran mereka pernah menghafal tentang itu. Gitu saya bilang. Setelah dihafalkan mereka juga nulis apa yang mereka hafalkan supaya cepat ininya daya tahan untuk hafalan itu lama. Baru kita nanti minggu berikutnya tes tertulis, yaitu tentang materi yang kita berikan, maksudnya tentang prakteknya. Misalnya disediakan nih teks puisinya, gimana subjeknya, gimana rimanya, dari sini ada berapa gitu ya, gitu. Dan seterusnya. Baru terus mengartikan apa sih amanatnya gitu kan. Baru itu selesaikan kan, baru mereka mengerjakan mandiri gitu. Itu mbak cerita ya. Luar biasa banget ya berarti ya. Bicara anak-anak SMP. Oh luar biasa, karena itu masa peralihan ya. SMP itu bagi saya tuh masa sedang peralihan. Dari mulai anak kecil, nih SD itu kan masih kayak anak-anak lah. Nah mulai SMP ini udah mulai ABG lah, anak baru gede gitu mbak. Yang mulai cari tahu apa sih. Kalau SMA kan udah mulai sudah kayak teman ya, sudah mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi kalau SMP luar biasa. Kalau nggak suka sama gurunya, nggak bakal mau masuk gitu. Kalau zaman sekarang gitu, kalau dulu zaman saya sekolah nggak kayak gitu mbak, jadi kita duduk diam, makanya duduk diam memperhatikan gitu kan ya. Kalau sekarang tidak bisa. Terus buat kondisi kelas yang menyenangkan, saya bilang menyenangkan. Mereka kalau pelajaran saya ya tidak harus duduk di meja, di tempat duduknya mereka, bisa berani. Yang penting tugas itu selesai gitu. Nah dengan mereka menyenangkan, insya Allah deh materi yang diberikan juga nyambung gitu. Mereka juga suka dengan pelajaran, jadi menanti kan besok pelajaran bahasa Indonesia nih gitu. Nah pokoknya banyak faktor mbak. Kalau yang di SMP itu juga keluarga juga faktor bisa. Kenapa ini nggak masuk Bu? Ini saya tanya, bolos Bu ini begini. Ya kita gimana mau nilai, bagaimana mau nilai mereka, sedangkan orangnya tidak ada gitu. Maksudnya kita tanya, kita dikasih kenapa gitu? Mungkin ya ada masalah keluarga. Kita nggak bisa juga sih mbak harus suka. Kita nasihatin mbak. Walaupun misalnya banyak yang broken itu selalu, kalau anak zaman dulu masih mau jadi orang, kalau anak sekarang enggak mbak, mereka berontak. Ini saya nasihatin, orang kamu begitu jangan sampai kamu jadi seperti itu gitu. Saya bilang jangan sampai seperti itu, kamu harus jadi orang, harus buktikan kamu jadi orang sukses. Saya bilang kayak gitu, jangan ikut-ikutan orang tua. Saya bilang bukan itu jadikan itu sebagai pelampiasan kamu. Saya bilang kayak gitu. Dari situ memang ya asiknya jadi guru gitu mbak, asik sih bilang asik ya, kita bisa dekat dengan, kita bisa tahu latar belakang mereka ya. Kadang-kadang kita bisa sedih oh ternyata bisa begini dalamnya, oh dalam nakal tuh begini. Kayaknya kalau anak nakal itu sebenarnya kita cari tahu dulu, jangan kita langsung aja seperti tanpa nah gitu ya. Jadi itu mbak, kita harus tahu juga seperti apa. Jadi, jangan egois lah jadi guru, tidak mau menerima kritikan. Banyak sih mbak guru-guru tuh ya hanya sering satu orang yang mau menerima kritikan. Misal tulisan nggak jelas gitu, nggak bisa. Bukannya mereka ya cari tahu sendiri lah gimana orang kalian kan yang ini, cari tahu dong, ini kan K13 bisa hancur. Jadi saya tetap pakai metode yang ceramah pendekatan.
kalau nggak diceramahin, oke nak, kita kalian pelajari misalnya bab 4 halaman sekian sampai sekian, nanti kita bahas materi berikutnya, nggak bisa. Atau mau dikasih langsung tugas gitu, tugas kayak gini tanpa kita jelaskan harus begini, nggak bisa. Saya pengalaman itu beberapa tahun mengajar yang banyak nggak ada yang bisa, nggak berhasil. Ya tetap harus metode pendekatan dan metode ceramah tetap gitu. Intinya begitu, kita harus peduli sama kalau kita berteman dengan mereka juga menganggap kita teman. Insya Allah deh kalau materi bisa kita pahami, mereka suka. Intinya mereka suka dulu dengan kita, baru kita masalah materi memasukinya gitu. Terus ajaknya menarik-menarik, misalnya kayak iklan, slogan, poster. Kalau mereka buat slogan iklan, kan ada juga di kelas 8 tuh iklan, slogan, poster. Kita buat anak-anak, coba kalian buat iklan gitu ya, iklan produk gitu, misalnya iklan produk, silahkan buat iklan produk, satu iklan produk di buku gambar gitu ya. Kemudian jangan kalian buat produk sendiri gitu kan, jadi seolah-olah mereka tuh buat produk sendiri, jangan menjiplak yang sudah ada gitu. Jadi mereka buat iklan sendiri, slogan sendiri, jadi udah terbiasa gitu. Kalau nggak kita latih mbak, susah. Mau sampai kapanpun mereka nggak akan bisa. Ya intinya praktek dan praktek, jangan kita biarkan praktek. Oke, kita kasih tugas buat di rumah ya, cari di rumah gitu. Mereka hanya copy paste dari itu. Karena kan sekarang canggih banget, kita mau cari apapun di Mbak Google itu kan ibarat banyak gitu, apapun itu. Saya tidak mau seperti itu, tetap mereka setidaknya setelah lulus SMP atau SMA mereka bisa lah apa yang mereka buat besok iklan. Oh ternyata materi iklan seperti ini, saya bisa beriklan, saya bisa berpidato, itu wajib. Jadi menurut saya ya gitu, walaupun kadang-kadang materi di kurikulum Merdeka itu enggak seperti yang kalau kita kan di bahasa Indonesia misalnya ya seperti itu, wajib bisa mencipta gitu ya, wajib bisa mendeskripsikan, menganalisis gitu ya, dan membaca gitu ya. Ini nggak semua komponen masuk lah, kadang-kadang hanya mendeskripsikan, kadang-kadang hanya menganalisis. Walaupun seperti itu, saya tetap pakai gambar. Jadi mereka ada bekal. Nanti kalau nggak semuanya kita ajarkan ini, ya saya tahu nanti kedepannya bekal apa yang mereka bilang seperti itu. Karena kurikulum tuh ganti-ganti sih, setahun tuh bisa 4 kali loh waktu kemarin ini. Makanya kami bingung apa gitu ya, yang kenapa kita ini kan disulitkan dengan kurikulum. Yang penting tuh mereka tuh paham loh tentang materi yang kita berikan, bukan kurikulum kan gitu kan capek juga. Toh kalau mereka ganti harusnya cari sendiri di internet. Anak nggak bisa, satu nggak kalau kita pakai media internet ya. Oke, anak-anak bawa ya, sekarang kan canggih ya mbak, di internet banyak. Oke, anak-anak boleh bawa HP misalnya untuk pembelajaran, tinggal bisa dipungkiri, itu bagus. Ada segi positifnya, ada enggaknya mbak? Enggaknya apa? Misalnya disuruh ya kita buka internet segala macam, bukannya yang lain, bukan yang game, bukanya ya situs-situs yang aneh-aneh. Anak SMP ke SD ke SMP itu peralihan mencari tahu, banyak kasus yang begitu, malah masih kesalahan gitu. Nah kita menghindari seperti itu, SMP kita nggak pakai itu karena itu tadi menghindari itu. Tapi ada kelemahannya, nggak bisa ya mereka komunikasi, bukan komunikasi sih, jadi bilang tadi enggak, karena kan di rumah juga ini ya udahlah. Akhirnya internet juga kelemahannya di desa juga mbak. Kalau misalnya kita suruh buat clipping atau buat apa, itu langsung mereka cari di internet, terus kita print di warnet gitu, di tempat printingan itu mahal, kasihan biayanya itu. Kalau yang warna aja 5.000, kasihan. Makanya saya bilang saya nggak pernah seperti itu. Terus juga mereka menggampangkan gitu ya mbak, misalnya saya suruh seperti itu, nah coba cari tahu di internet begini, mereka copy paste udah beres. Kalau saya nggak mau mbak, tetap di internet boleh, kalian tulis kembali, kalian buat ulang terus dengan mereka nulis, otomatis mereka baca, bukan hanya ngeprint terus dibiarkan saja gitu ya mbak. Luar biasa banget ya belajar SMP. Luar biasa banget, ya ampun, pokoknya luar biasa sekali. Mungkin kalau SMA udah agak kalau SMP kita pengalamannya itu sedikit cerita tentang SMP yang jelas. Oh iya, ini saya boleh tanya sedikit ya bu? Boleh silakan. Nama lengkapnya? Ya, nama saya Wisudiana. Wisuda mbak, digabung aja Wisudiana. Iya, Wisudiana Risyan pakai NT, yang belakangnya Insan belakangnya.